Shalom saudaraku, apa kabarnya? Saya berdoa semoga kita selalu dalam pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan. Dan saat ini saya akan berbicara tentang loyalitas dan totalitas yang saya ambil dari Lukas 1 ayat 5 sampai yang ke-17. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu tentang loyalitas dan totalitas. Biar Tuhan yang pimpin dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, berbicara tentang loyalitas dan totalitas jika kita dalam keadaan baik-baik saja, itu sangatlah mudah. Ya. Tetapi bagaimana jika kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan kesukaran, ya, dalam keadaan yang gak enak, yang sifatnya berkepanjangan, tidak sehari dua hari. Ya. Apakah kita masih bisa menunjukkan sikap loyalitas dan totalitas kita kepada Tuhan yang telah menebus dan telah menyelamatkan kita, atau malah sebaliknya? Ya. Perlu kita sadari hidup adalah satu proses yang dialami oleh semua manusia, tidak memandang siapa kita. Proses tidak memandang kita orang besar ataupun kecil, kaya ataupun miskin, ya, punya jabatan ataupun tidak memiliki jabatan. Saya bersyukur pandemik ini kita bisa belajar, ya. Dan pandemik ini juga mengajarkan dan menguji setiap kita semua tentang loyalitas dan totalitas kita sebagai anak Tuhan, terlebih lagi sebagai hamba Tuhan. Ya. Karena itu kita akan belajar dari tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Zakaria dan Elisabet, yang dimana background mereka adalah hamba Tuhan. Ya. Dikatakan di dalam Lukas 1 ayat yang ke-5. Dikatakan gini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Ya, jadi Zakaria dan Elisabet ini adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, yang kedua, ayat yang ke-6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Zakaria dan Elisabet ini bukan cuma sekedar hamba Tuhan, tapi Alkitab sendiri menulis bahwa mereka hidup di hadapan Tuhan dengan segala perintah-perintahnya, ya, dan ketetapannya. Dan lebih keren lagi dikatakan gini, tidak bercacat. Wow, ini dahsyat saudara. Ya, dimana mereka hidup dengan luar biasa. Segala ketetapan Tuhan, bahkan sebagai hamba Tuhan, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tapi mereka tidak lepas dari yang namanya pergumulan dalam kehidupan. Ya, terkhusus kalau kita baca dalam perikop ini dalam kehidupan pernikahan mereka, yaitu mereka tidak mendapatkan keturunan. Ayat yang ke-7 dikatakan gini, tapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ya, ini yang menjadi pergumulan daripada Elisabet dan Zakaria, saudara. Ya, mereka hamba Tuhan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan masih izinkan pergumulan ini terjadi dalam setiap kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Ya. Yang mungkin merasa sudah melayani Tuhan dengan luar biasa. Mungkin juga kita mungkin udah bilang, Tuhan sudah baca Alkitab habis berkali-kali. Wow, ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita terus bisa menunjukkan loyalitas dan totalitas kita di hadapan Tuhan? Saudara, kita perlu belajar di sini.
ya, bahwa kehidupan ini terus berjalan dan kehidupan ini harus terus banyak mengajarkan setiap kita. Dan dalam perenungan kita tentang loyalitas dan totalitas ini, kita akan banyak belajar dari tokoh ini, ya, Zakaria dan Elisabet. Yang pertama, di mana saya mempelajari bahwa Zakaria dan Elisabet, mereka tetap menjaga identitas dirinya sebagai hamba Tuhan. Ya, Alkitab katakan mereka itu benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan apa? Tidak bercacat. Identitas kita sebagai anak Tuhan, apalagi sebagai hamba Tuhan, itu penting. Loyalitas dan totalitas kita akan diuji dalam segala kehidupan kita. Kebergantungan kita kepada Tuhan itu menjadi kunci kita bisa terus menunjukkan loyalitas dan totalitas kita, ya, di dalam dunia ini. Identitas itu menjadi satu hal yang penting, ya, di mana kita, siapa kita. Dunia sedang melihat siapa kita. Dalam segala banyak hal yang kita lakukan, banyak hal yang kita kerjakan. Identitas ini penting kita jaga. Sekalipun dalam pergumulan, tantangan yang dihadapi oleh Zakaria dan Elisabet. Tapi sebagai hamba Tuhan, identitas sebagai hamba Tuhan, dia tetap jaga. Saudara, identitas kita sebagai anak Tuhan, kita terus menjadi terang, jadi garam dalam segala hal. Mau enak tidak enak keadaannya, mari kita belajar di sini. Kita memperjuangkan kehidupan kita, ya, untuk kita bisa menunjukkan bahwa kita sebagai anak Tuhan tidak dikendalikan oleh keadaan yang ada. Amin. Yang kedua, saudara, ya, mereka tetap setia dalam keadaan apapun. Mereka tetap melaksanakan tugas melayani di rumah Tuhan. Dikatakan Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Kesetiaan dalam melayani pekerjaan Tuhan dapat dilihat dalam kondisi yang tidak enak terjadi dalam setiap kehidupan kita. Apalagi kalau kondisi yang tidak enak sekalipun itu, kita tetap bisa menunjukkan loyalitas dan totalitas kita sebagai hamba Tuhan. Ya. Tetap setia. Ya. Sekalipun kita dalam pergumulan, dalam tantangan, ada di depan mata kita, ya, tunggakan pembayaran, listrik, kontrakan, apapun juga, ya. Mungkin kalau kita dalam keadaan enak, kita dengan santai, dengan enjoy di dalam melayani Tuhan. Tapi dalam kondisi yang gak enak, seringkali kita diperhadapkan oleh hal-hal seperti ini. Ya, kesetiaan kita tetap setia. Saudara, saya pernah, ya, saya melayani di daerah Jakarta Selatan, di Pejaten Village. Tapi suatu ketika rumah kami harus pindah ke Bogor. Tempat tinggal kami harus pindah ke Bogor. Saudara, kami harus melayani di pasar Minggu. Sempat terfikir dengan istri, aduh, nggak bisa nih begini terus. Bogor Jakarta, apalagi tempat kerja di BSD Tangerang Selatan, hal yang melelahkan. Sempat berpikir, udahlah kita di Bogor aja melayani, toh melayani bisa di mana aja. Saudara, akhirnya saya dengan istri sepakat, udah, sesusah apapun kita tetap melayani Tuhan. Dan sampai detik ini, 18 tahun saya melayani di GBI Pejaten Village, ya, kami tidak pernah pindah-pindah gereja. Kami tetap melayani. Dalam pergumulan apapun, kami tetap setia. Sekalipun di dalam pelayanan, kalau kita tahu semua ada aja jemaat atau pengerja yang melakukan mungkin hal yang tidak enak buat kehidupan kami, tapi kami tetap melayani. Keadaan inilah
Kesetiaan inilah yang kita harus tunjukkan, dan ini menjadi pembelajaran bagi banyak orang. Ya, dalam keadaan yang tidak enak sekalipun tetap melayani. Zakaria dan Elisabet bergumul di dalam dia meminta keturunan, tapi Tuhan tidak pernah memberikan. Itu tidak memutuskan Zakaria dan Elisabet untuk tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, walaupun mungkin ada orang yang udahlah, nggak ada Tuhan-Tuhanan. Kita melihat mungkin ada yang seperti itu karena pergumulan, karena tekanan, sampai pergi dari pelayanan yang ada. Tapi yang kedua ini biar kita belajar untuk kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan sebagai loyalitas dan totalitas kita, ya, dalam kita melayani pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, ya, dimana Zakaria dan Elisabet mereka tetap berdoa, mereka tetap percaya. Ya, ada lagu yang katakan, ku tetap percaya walaupun tak melihat jalan di depanku. Ya. Zakaria dan Elisabet tetap percaya, bahkan Alkitab katakan, ya, dikatakan gini, mereka tetap percaya sampai lanjut usia mereka, ya, dimana hal yang gak mungkin terjadi saat usia lanjut itu terjadi dalam kehidupan manusia, ya. Lukas 1 ayat yang ke-17 bilang gini, dan ini dari ketekunannya Elisabet dan Elisa, ya, dari ketekunan mereka berdua, di mana mereka bergumul, mereka mendoakan, ya, sekalipun mereka sampai lanjut usia, mereka tidak putus untuk tetap berdoa, dan mereka tidak putus untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan hebatnya nih, yang di sini yang hebatnya nih, Tuhan pakai mereka untuk apa? Menunjukkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Bahkan anaknya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Lukas 1 ayat yang ke-17, ya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dengan roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian apa? Menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Wow, dahsyat, saudara. Ternyata kesetiaan dan kepercayaan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ya, saya percaya Tuhan akan menunjukkan banyak hal di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memimpin banyak hal dalam setiap kehidupan kita. Ya, mungkin yang Zakaria pikirkan cuma hanya memiliki keturunan, sehingga pada saat mereka dipanggil Tuhan, mereka ada yang melanjutkan, ya, pekerjaan mereka, ya. Tapi lebih daripada itu, karena Zakaria adalah orang yang setia di hadapan Tuhan, di mana Zakaria menunjukkan loyalitas dan identitasnya di hadapan Tuhan, dan dia menjaga identitas sebagai anak Tuhan, ya. Dan dia juga selalu berdoa dan percaya, bukan saja diberikan anak, tapi anaknya akan dipakai Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Anaknya yang kita lihat kalau di dalam Alkitab, ya, nabi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus Kristus untuk hadir di muka bumi ini, menunjukkan pekerjaannya, yaitu Yohanes, dipakai dengan dahsyat dan luar biasa. Banyak orang dipulihkan, banyak orang diberkati. Saudara, kembali pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Saya akan menutup firman Tuhan ini dengan kesaksian, saudara. Ya, baru-baru ini saya dan istri mengikuti seminar keluarga. Ya, pembicaranya adalah seorang psikolog dan sekaligus gembala jemaat. Beliau dalam 1 tahun, ini dia cerita nih, dalam 1 tahun
dia bisa terbang pelayanan sebanyak 133 kali. Wih, betapa dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Ya. Betapa luar biasanya hamba Tuhan ini memberkati banyak orang. Tetapi saudara, betapa mengejutkannya ketika anaknya yang baru berusia 13 tahun memutuskan untuk menjadi ateis. Hamba Tuhan ini, dia cerita, merasa dunia itu merasa terbalik. Dan hamba Tuhan ini merasa gagal, bahkan depresi dalam setiap kehidupan. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa loh. Setahun 133 kali terbang. Banyak orang diberkati dalam pelayanannya. Tapi anaknya sendiri memutuskan untuk menjadi ateis. Tapi puji Tuhan, di akhir ceritanya hamba Tuhan ini mengerti ya apa yang harus dia lakukan untuk memulihkan keadaan keluarganya. Untuk memulihkan khususnya anaknya. Dan mukjizatnya adalah anaknya bercerita kepada orang tuanya bahwa Tuhan sendiri memimpin dia. Di dalam mimpinya anak ini bermimpi dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, dahsyat. Doa kita, kepercayaan kita, kesetiaan kita di depan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ya, pegang identitasmu sebagai anak Tuhan. Pegang identitas kita sebagai hamba Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan bela kita. Kalau Tuhan di depan kita, siapa lawan kita? Mari saudara, sekali lagi kita tunjukkan loyalitas kita sebagai hamba Tuhan. Ya, bukan saja di dalam pelayanan, tetapi di dalam keluarga kita. Ya, jangan sampai kita di luar dihormati, dalam pelayanan orang pada diberkati luar biasa, tepuk tangan buat kita, tapi sampai di rumah kita ditolak. Ya, dimana kita tidak menunjukkan Tuhan itu di dalam keluarga kita. Kita tetap melayani sekalipun apa yang kita doakan dan kumulkan belum terjadi sampai saat ini. Percaya Tuhan lebih mengerti yang terbaik buat kehidupan kita. Yang terakhir saudara, percaya itu tidak mudah, tetapi dapat dilatih dalam kehidupan kita. Proseslah yang akan menilai kepercayaan kita dengan Tuhan. Karena itu, jangan menyerah, tetap semangat, saudara. Ya, kalau di dalam pelayanan saya, tagline-nya adalah break the limit. Kita bergerak, kita berdampak. Ya, dalam segala keadaan. Terus perhatikan apa yang di dalam kita. Baik di dalam pribadi kita, kesehatan kita, jiwa kita, hubungan kita dengan Tuhan, maupun di dalam keluarga kita, hubungan suami dengan istri dan anak-anak yang ada. Ya, dengan kita mengerti, kita menjaga ini semua, kita bisa dengan yakin, dengan optimis di dunia kita menunjukkan loyalitas dan totalitas kita di depan Tuhan. Zakaria dan Elisabeth, di mana mereka sepakat sampai masa lanjut usianya, sehingga dalam pelayanan mereka tetap loyal, tetap total di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan dikerjakannya dengan sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya dilakukannya dengan sungguh-sungguh, dan keturunannya menjadi keturunan yang luar biasa. Saya percaya setiap kita Tuhan akan juga pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Pertanyaannya, kita mau bertahan atau tidak ya, dalam segala kondisi. Sekali lagi, kepercayaan ini harus dilatih, dan proseslah yang akan melatih itu semua. Jangan menyerah, Tuhan pasti akan pimpin kita. Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Firman Tuhan akan menjadi pegangan buat setiap kita, untuk kita tetap bertahan dalam segala situasi dan kondisi. Demikian untuk renungan firman Tuhan kita. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kebenaran-Mu. Untuk kami belajar dari Zakaria dan Elisabeth, di mana kedua hamba Tuhan ini
menunjukkan loyalitas dan totalitas mereka dalam pelayanannya. Bapa, pimpin kami semua untuk kami terus menjaga identitas kami sebagai hamba Tuhan. Sekalipun kami dalam situasi kondisi yang tidak enak, sekalipun kami dalam pergumulan, mau pergumulan besar, pergumulan kecil, apapun Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan pimpin kami semua. Kami juga akan tetap setia Tuhan Yesus dalam tugas dan panggilan yang Tuhan sudah percayakan atas kami Tuhan. Karena itu Tuhan pimpin kami semua. Dan kami mau berserah bergantung hanya kepada Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap bergerak, tetap berdampak. Break the limit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.